Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sebelumnya kita mengingat dulu persamaan kuadrat. Cara menyelesaikannya jika ada X kuadrat sama dengan 4. Cara menyelesaikannya atau X yang memenuhi, X-nya pangkat 2 berarti penyelesaiannya ada 2, X1 dan X2, yaitu plus minus akar 4. X1 dan X2 sama dengan akar 4 kita tahu yaitu sama dengan 2, jadi plus minus 2, jadi X1 sama dengan positif 2 atau X yang kedua sama dengan negatif 2. Sehingga nilai X yang memenuhi atau himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut yaitu 2 dan negatif 2. Negatif 2 dan 2. Ya. Negatif 2 dan 2. Kita ambil contoh lagi. Kalau ada persamaan X ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 9. Bagaimana cara menyelesaikannya? X ditambah 5 sama dengan kuadratnya hilang, maka plus minus akar 9. X1 dan X2 kita itu dulu, akarnya dicari dulu, maka X ditambah 5 sama dengan, kita tahu akar 9 adalah 3, maka plus minus 3. Maka X yang memenuhi X1 dan X2 sama dengan 5 dipindah ruas menjadi negatif 5 plus minus 3. Sehingga X yang pertama adalah negatif 5 ditambah 3, sedangkan nilai X yang kedua adalah negatif 5 dikurangi 3. X1 sama dengan negatif 5 ditambah 3 adalah negatif 2. X yang kedua negatif 5 dikurangi 3 adalah negatif 8. Nah, sehingga nilai X yang memenuhi persamaan tersebut atau himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah negatif 8 dan negatif 2. Sekarang kita akan belajar cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya kita ingat dulu bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, A-nya atau koefisien X-nya kita jadikan 1 dulu, kalau belum 1. Jadi, supaya 1 semua suku kita bagi dengan A. Dibagi dengan A, maka diperoleh A dibagi dengan A dulu, A dibagi A1, jadi tinggal X kuadrat. B-nya juga dibagi A, berarti B per AX, kemudian C-nya C per A sama dengan 0. Nah, kemudian anak-anak, persamaan kuadrat itu kita susun menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ya. Ini diubah dulu menjadi X ditambah P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Sekarang kita punya dua buah persamaan. Ini persamaan 1. Ini persamaan 1. Yang ini kita namai persamaan 1, sedangkan yang ini kita namai persamaan 2. Sekarang persamaan 1 kita samakan dengan persamaan 2. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Jadi kita peroleh
kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan persamaan 2 yaitu X ditambah P kuadrat ditambah Q. Ruas kanan kita uraikan menjadi X ditambah P kuadrat adalah X kuadrat 2 kali X kali P adalah 2 PX, kemudian P dikuadratkan adalah P kuadrat ditambah Q. Sehingga persamaan kuadrat B per X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan X kuadrat plus 2X plus P kuadrat plus Q. Nah, sekarang kita mempunyai persamaan di mana koefisien X sudah sama yaitu 1. Ini saya tandai. Kemudian koefisiennya X adalah yang kiri B per A, yang kanan 2P. Maka B per A sama dengan 2P. Kita cari P-nya, sehingga 2P sama dengan B per A. P adalah B per 2A. Sedangkan Q-nya kita cari, yaitu konstantanya yang ruas kiri C per A, yang ruas kanan adalah P kuadrat per Q. Sehingga P kuadrat ditambah Q sama dengan C per A. Maka Q sama dengan C per A dikurangi P kuadrat. Tadi P kuadrat sudah kita temukan, maka diperoleh Q-nya adalah C per A dikurangi B per 2A, karena kuadrat kita kuadratkan. Anak-anak, kita akan mengambil contoh ya. Contoh soal. Kemarin kita sudah belajar dengan cara pemfaktoran, yaitu cara yang pertama, kita mencari penyelesaian dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Hasilnya kemarin adalah X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0. A-nya di sini adalah 1, B-nya adalah 5, sedangkan C-nya adalah 6. Nah, siapa P dan Q-nya? Yaitu apabila dikalikan P dan Q itu adalah C, C-nya adalah 6. Jika ditambahkan hasilnya adalah B, B-nya 5. Nah, kemarin kita sudah menemukan P-nya adalah 2, ya. P-nya sama dengan 2, sedangkan Q-nya adalah 3. 2 kali 3, 6, 2 tambah 3 adalah 5. Sehingga persamaannya menjadi X ditambah 2 kali X ditambah 3 sama dengan 0. X yang pertama, X plus 2 sama dengan 0, atau X ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga X yang pertama adalah negatif 2, X yang kedua adalah negatif 3. Nah, dari keterangan tadi di atas, kita akan mencoba membuktikan apakah sama hasilnya jika dikerjakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, kita akan mencari dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara 2. Jadi persamaannya kita tulis dulu. X kuadrat plus 5X ditambah 6 sama dengan 0. Di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya sama dengan 6. Kita ubah dulu. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 diubah menjadi apa tadi? Yaitu X ditambah P kuadrat ditambah Q. Nah, siapa P sama Q-nya? Nah, karena tadi X kuadrat plus 5X ditambah 6 sama dengan 0, maka di sini X ditambah P kuadrat ditambah Q juga sama dengan 0. P-nya siapa tadi? P-nya adalah
B per 2A, B per 2A, B per 2A, B-nya adalah 5, per 2, A-nya adalah 1. 2 kali 1 adalah 2, jadi P-nya ketemu 5 per 2. Sedangkan Q-nya, yaitu kita lihat dulu, C per A dikurangi P kuadrat. Jadi untuk Q-nya adalah C per C dikurangi, kita lihat dulu C per A ya, C per A, ya, C per A dikurangi P kuadrat. Q sama dengan C-nya adalah 6 per 1 dikurangi P, P-nya dapat 5 per 2, karena kuadrat kita kuadratkan. Sama dengan 6 per 1 dikurangi 5 per 2 kuadrat, 5 kuadratnya adalah 25, 2 kuadrat adalah 4. Kita samakan penyebut dulu untuk memperoleh Q. 6-nya adalah 24 per 4 dikurangi 25 per 4. Hasilnya negatif 1 per 4. Nah, anak-anak, karena P dan Q sudah ketemu, maka kita letakkan ke persamaan kuadrat yang sudah kita ubah menjadi X ditambah P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Maka X ditambah P, P-nya tadi berapa? Yaitu 5 per 2 kuadrat ditambah Q. Q-nya adalah negatif 1 per 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Jadi, X ditambah 5 per 2 kuadrat sama dengan negatif 1/4 dipindah ke ruas kanan menjadi 1 per 4. Nah, sekarang ada persamaan X ditambah 5 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Maka kalau kuadratnya hilang, X ditambah 5 per 2 sama dengan seperti tadi, plus minus akar 1 per 4. Jadi, X-nya ya masih X plus 2 plus 5 per 2 dulu, sama dengan akar 1 per 4 plus minus akar 1 per 4. Akar 1 adalah 1, akar 4 adalah 2. Nah, sekarang kita cari, maka nilai X1 dan X2, 5 per 2 dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 5 per 2 ditambah atau dikurangi 1 per 2. Nah, sekarang kita hitung, maka X yang memenuhi untuk X1 sama dengan negatif 5 per 2 ditambah 1 per 2, sedangkan X yang kedua sama dengan negatif 5 per 2 dikurangi 1 per 2. Sehingga X1 sama dengan penyebutnya sudah sama, negatif 5 ditambah 1 adalah negatif 4 per 2, hasilnya negatif 2. Sedangkan X yang kedua, ya, X yang kedua yaitu penyebutnya juga sudah sama, negatif 5 dikurangi 1 adalah negatif 6 per 2, hasilnya negatif 3. Nah, maka kita sudah menemukan nilai X yang memenuhi persamaan itu, ya. Himpunan penyelesaiannya atau X yang memenuhi persamaan tersebut adalah negatif 3 dan negatif 2. Nah, itu anak-anak, apakah sama hasil yang kita peroleh dengan cara pemfaktoran, ya. X yang diperoleh dari pemfaktoran tadi negatif 2 dan negatif 3. Sedangkan setelah kita cari pakai metode yang kedua atau cara yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna, nilainya juga sama, yaitu negatif 3 dan negatif 2. Demikian anak-anak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.